Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil studi kasus kami. Yang pertama itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama itu ada Mei Anggrani Huta Barat, yang kedua ada Sylvia Septiani Risma, yang ketiga ada Ahmad Rehan Ramadana. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu metode dan konsep statistik, yang ketiga itu ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat itu ada kesimpulan. Oke, pendahuluan. Kepulauan Riau merupakan provinsi di Indonesia yang dari tahun ke tahun kebutuhan akan listrik rumah tangga semakin meningkat dan keadaan perekonomian yang semakin padat, sehingga diperlukannya peramalan energi listrik. Hal tersebut dapat dilakukan prediksi atau peramalan menggunakan metode analisis time series. Analisis time series merupakan metode peramalan yang dilakukan dengan mendasarkan hasil ramalan yang disusun atas pola hubungan antara variabel yang dicari atau diramalkan dengan variabel waktu yang merupakan satu-satunya variabel yang mempengaruhinya. Salah satu analisis time series yang digunakan adalah analisis tren. Analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Tren ini memiliki beberapa metode untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang, yaitu metode tren linear dan juga metode non-linear. Metode tren linear yaitu ada tren linear, tren kuadratik, dan yang terakhir tren eksponensial. Ada metode dan konsep statistik. Metode statistik yang kami gunakan pada pengerjaan studi kasus ini berjudul Peramalan Kebutuhan Energi Listrik dan Beban Listrik Sektor Rumah Tangga di Kepulauan Riau dengan membandingkan metode analisis time series. Proyeksi tren linear dan kuadratik. Peramalan yang kami lakukan untuk 10 tahun ke depan yaitu dari tahun 2021 hingga 2030 disimulasikan langsung menggunakan Minitab, di mana metode yang kami gunakan ialah metode tren linear dan tren kuadratik, dengan membandingkannya menggunakan hasil peramalan dari MAPE, MAD, dan MSD yang dihasilkan. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Sylvia. Terima kasih kepada Saudara Rehan. Oke, saya akan menjelaskan di sini tren linear dan tren kuadratik. Yang pertama yaitu tren linear. Tren linear adalah pergerakan jangka panjang dalam suatu kurun waktu yang kadang-kadang dapat digambarkan dengan garis lurus atau kurva mulus. Tren linear dapat dibuat dari beberapa fungsi sederhana seperti garis lurus sepanjang periode untuk time series yang diamati. Untuk fungsi dari tren linear ini menyediakan beberapa indikasi arah umum dari seri yang diamati dan dapat dihilangkan dari seri aslinya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas. Sehingga data deret waktu jika digambarkan ke dalam plot mendekati garis lurus, deret waktu seperti inilah, seperti pada gambar PPT yang telah kami buat. Oke, lanjut. Persamaan linear bisa dilihat untuk persamaan tren linear ini pada PPT yang kami buat, di mana YT menunjukkan nilai taksiran Y pada nilai T tertentu. Sedangkan A adalah nilai intercept dari Y. Artinya nilai YT akan sama dengan A jika nilai T sama dengan 0. Kemudian B adalah nilai slope, artinya besar kenaikan nilai YT pada setiap nilai T, dan nilai T sendiri adalah nilai tertentu yang menunjukkan periode waktu. Oke, lanjut. Oke, yang kedua ada tren kuadratik. Bila mana data time series cenderung membentuk garis berpola lengkungan. Seperti gambar, adapun rumus persamaannya yang sudah kami buat di PPT. Untuk pemilihan hasil peramalannya, yang pertama ada MAP, E, atau mean absolute percent error, yang kedua MAD, mean absolute deviation, yang ketiga ada MSD, mean squared deviation. Oke, selanjutnya. Yang pertama MAPE atau mean absolute percent error adalah persentase kesalahan rata-rata secara mutlak atau absolut. Pengertian MAPE adalah pengukuran statistik tentang akurasi perkiraan pada metode peramalan. Yang kedua ada MAD, mean absolute deviation. Ini adalah cara untuk menggambarkan variasi dalam kumpulan data. MAD membantu kita memahami bagaimana penyebaran nilai-nilai
kumpulan data. Yang ketiga ada MSD, yaitu Mean Squared Deviation. Biasanya dipakai untuk mengukur akurasi dari nilai time series yang mau dihitung, di mana MSD biasanya memiliki efek lebih besar dibanding MAD. Oke, sekian dari saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nick. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Di sini ada data penelitian, yang kedua peramalan dengan metode tren linear, yang ketiga peramalan dengan metode tren kuadratik, yang keempat perbandingan metode tren linear dengan metode tren kuadratik dan hasil peramalannya. Lanjut. Yang pertama data penelitian. Data yang digunakan dalam survei ini ialah data sekunder dari data statistik ketenaga listrikan PLN Kepulauan Riau pada sektor rumah tangga dari tahun 2006 sampai dengan 2020. Adapun data yang kami gunakan yaitu yang pertama ada data jumlah pelanggan, data jumlah daya tersambung, yang ketiga ada data jumlah energi terjual per periode tahun. Selanjutnya ini adalah berikut hasil rekapitulasi dari data dasar yang digunakan dalam penelitian ini. Bisa kita lihat dalam PPT ini. Kami menggunakan 10 tahun data 10 tahun dari 2006 sampai dengan 2020. Oke, lanjut. Yang pertama ada peramalan dengan metode linear. Yang pertama, tren linear jumlah pelanggan. Tren analisis untuk jumlah pelanggan memiliki model linear sebagai berikut. Bisa kita lihat dalam PPT yang sudah ditampilkan, di mana nilai MAP sebesar 13, nilai MAP sebesar 2.240, dan nilai MSD sebesar 535.149.891. Pada plot di atas terlihat grafik pitch meningkat. Oke, lanjut. Selanjutnya ada tren linear daya tersambung. Bisa kita lihat untuk model linearnya sebagai berikut di PPT yang sudah ditampilkan. Didapatkan nilai MAP sebesar 19,58, nilai MAP sebesar 3982, dan nilai MSD sebesar 2360,23. Plot grafik pitch meningkat. Lanjut. Selanjutnya, tren linear energi terjual. Tren analisis untuk energi terjual memiliki model linear sebagai berikut. Dapat dilihat di PPT yang ditampilkan, di mana nilai MAP sebesar 7.61, nilai MAP sebesar 24.82, dan nilai MSD sebesar 1147.20. Pada plot di atas terlihat grafik pitch meningkat. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke peramalan dengan metode tren kuadratik. Yang pertama ada tren kuadratik untuk jumlah pelanggan. Tren analisis untuk jumlah pelanggan memiliki model kuadratik sebagai berikut. Bisa kita lihat di PPT yang sudah ditampilkan. Didapatkan nilai MAP sebesar 7.61, nilai MAP sebesar 24.82, dan nilai MSD sebesar 1147.20. Pada plot di atas terlihat grafik pitch meningkat. Lanjut. Yang kedua ada tren kuadratik daya tersambung. Tren analisis untuk daya tersambung memiliki model kuadratik sebagai berikut. Didapatkan nilai MAP sebesar 14.85, nilai MAP sebesar 27.85, dan nilai MSD 1883.67. Untuk plot ini terdapat grafik pitch meningkat. Lanjut. Yang terakhir ada tren kuadratik energi terjual, didapatkan nilai MAP sebesar 6.910, nilai MAP sebesar 22.137, dan nilai MSD sebesar 968.143. Pada plot di atas terlihat grafik pitch meningkat. Oke, lanjut. Kita masuk ke perbandingan metode tren linear dengan metode tren kuadratik dan hasil peramalan. Yang pertama, perbandingan variabel jumlah pelanggan menggunakan linear dan kuadratik. Ini adalah tabel untuk perbandingan jumlah pelanggan. Lanjut. Lanjut aja. Yang kedua ada variabel daya tersambung menggunakan linear dengan kuadratik. Yang ini adalah tabel perbandingan variabel daya tersambung menggunakan linear dengan kuadratik. Oke, lanjut. Lanjut. Yang terakhir ada perbandingan variabel daya tersambung menggunakan linear, maksudnya energi terjual linear dengan kuadratik.
tabel perbandingan variabel energi terjual menggunakan linear dan kuadratik bisa kita lihat sebagai berikut. Lanjut. Untuk hasil perlamaran dari nilai MAP, MAD, MSD, untuk ketiga tabel yang sudah kami tampilkan, didapatkan model terbaik yaitu metode kuadratik, karena nilai MAP, MAD, MSD yang kami dapatkan untuk ketiga tabel tersebut lebih kecil dibandingkan dengan metode linearnya. Dan dapat dilihat pada tabel yang sudah kami tampilkan, 3 tabel di atas, bahwa hasil peramalan forecasting variabel jumlah pelanggan, daya tersambung, energi terjual, sektor rumah tangga untuk 10 tahun ke depan terjadi peningkatan pada setiap tahunnya, di mana dari tahun ke tahun cenderung meningkat dari tahun 2021 sampai dengan 2030. Lanjut. Kesimpulan akan dibacakan oleh rekan kami, Ahmad Rehan Ramadana. Oke, baik, saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Dari hasil analisis yang dilakukan dalam peramalan kebutuhan listrik dan beban listrik sektor rumah tangga di Kepulauan Riau, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan ketiga variabel, yaitu variabel jumlah pelanggan, daya tersambung, dan energi terjual yang digunakan dalam penelitian ini dengan membandingkan time series metode linear dan kuadratik, didapatkan hasil bahwa metode yang tepat untuk peramalan kebutuhan listrik dan beban listrik pada sektor rumah tangga ialah time series metode kuadratik, karena memiliki nilai MAPE, MAD, dan MSD yang lebih kecil dibandingkan dengan metode linear. Kemudian yang kedua itu berdasarkan hasil peramalan tahun 2021 sampai 2030, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan setiap tahunnya pada jumlah pelanggan, daya tersambung, dan energi terjual untuk 10 tahun mendatang. Oke, sekian hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.